Oh ini pelaksanaan pendidikan Islam berdasarkan SKB 3 Menteri tahun 1995. Ada dua faktor penting yang melatar belakangi kemunculan madrasah Indonesia. Pertama, adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan Islam tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat. Kedua, adanya kekhawatiran atas kecepatan perkembangan persekolahan Belanda yang menimbulkan pemikiran sekuler di masyarakat. Untuk menyeimbangkan perkembangan sekularisme, para reformis khususnya dari kalangan Muhammadiyah kemudian memasukkan pendidikan Islam dalam persekolahan melalui pembangunan madrasah. Pada masa pemerintahan Belanda diberlakukan suatu aturan yang mengatur melaksanakan pendidikan agama, yaitu ordonansi guru. Kata ordonansi menurut Kamus Besar adalah peraturan pemerintah, surat pemerintah atau peraturan kerajaan. Jadi maksud ordonansi guru pada saat itu adalah aturan pemerintah penjajah Belanda yang mengharuskan pelaksanaan pendidikan madrasah mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan. Hal ini merupakan bentuk lain dari pelarangan pelaksanaan pendidikan madrasah, dan itu terbukti dengan ditutupnya banyak madrasah karena difitnah telah melanggar aturan pemerintah penjajah Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1945, melalui anjuran Badan Pekerja Komite Nasional Pusat yang sederajat dengan Dewan Perwakilan Rakyat sekarang tentang penggalakan pendidikan agama Islam madrasah agar ditingkatkan dan agar pemerintah memberi bantuan pembangunan fisik kepada lembaga pendidikan madrasah ini. Hal ini semakin menggembirakan hingga dibentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 sebagai lembaga yang akan mengurus kehidupan pegawai termasuk dalamnya pelaksanaan pendidikan Islam pada madrasah. Cepat sekali. Kamu mau jadi itu nanti dulu paham. Namun masalah lain muncul seiring dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 54. Madrasah dan pesantren tidak dimasukkan sama sekali. Yang ada hanya masalah pendidikan agama di sekolah umum. Dampaknya madrasah dan pesantren dianggap berada di luar sistem karena sistem pendidikan madrasah menurut pemerintah lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan melakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah. Pemakaran sini. Salah satu kebijakan Departemen Agama terhadap madrasah yang cukup mendasar adalah dibuatnya surat kesepakatan bersama atau SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah pada tahun 1975. Ruang lingkup pada makalah ini akan dibahas tentang latar belakang dikeluarkannya SKB 3 Menteri tahun 1975 dan pelaksanaan pendidikan Islam setelah keluarnya SKB tersebut. Latar belakang dikeluarkannya surat keputusan bersama 3 Menteri tahun 1975. Diakui bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam 2 dekade terakhir sampai dengan 90-an. Pada masa pemerintahan Orde Baru, lembaga pendidikan atau madrasah dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. Pada awal-awal masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan Orde Lama. Pada tahap ini, madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Hal ini disebabkan madrasah belum didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum berstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan kurang terpantaunya manajemen madrasah oleh pemerintah. Menghadapi kenyataan di atas,
Langkah pertama dalam melakukan pembaruan ini adalah dikeluarkannya Kebijakan Menteri Agama tahun 1967 sebagai respon terhadap Tap MPR nomor 17 tahun 1966 dengan melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah. Formalisasi ditempuh dengan menegerikan sejumlah madrasah dengan kriteria tertentu yang diatur oleh pemerintah di samping mendirikan madrasah-madrasah baru. Melihat aspirasi umat Islam di atas yang keberatan atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, maka pemerintah pun secara aktif menyikapi tuntutan umat Islam tersebut sehingga pada tanggal 26 November 1974 diadakan sidang kabinet terbatas yang salah satu hasilnya adalah direalisasikannya pada tanggal 24 Maret 1975 kebijakan berupa surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama Profesor Dr. Mufti Ali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Letnan Jenderal TNI Teuku Sarif Tayyib, dan Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Amir Mahmud. Kesepakatan yang dikeluarkan oleh 3 menteri atau Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri yang dikenal dengan SKB 3 Menteri tahun 1975 berisi kesepakatan berisi tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah. Pelaksanaan pendidikan Islam setelah keluarnya SKB tersebut. Secara umum, SKB Menteri tersebut memuat beberapa ketentuan yang meliputi kelembagaan, kurikulum, dan pengajaran. Dalam keputusan bersama ini yang dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Hanun Asrorah menjelaskan bahwa untuk merealisasikan SKB tersebut, Departemen Agama melalui penertiban dan penyeragaman penyamaan perjenjang pada madrasah-madrasah dengan langkah-langkah: 1. Menciutkan jumlah PGAN dan mengubah status sebagian besar PGAN tersebut menjadi madrasah sanawiyah atau aliyah negeri. 2. Mengubah status sekolah persiapan IAIN menjadi madrasah aliyah negeri. 3. PGA yang diselenggarakan oleh pihak swasta juga harus diubah statusnya menjadi madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah. Madrasah pasca SKB 3 Menteri. Dengan diterbitkannya SKB 3 Menteri pada tahun 1975 yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah dan diterapkannya kurikulum baru pada tahun 1976 sebagai realisasi SKB Menteri tersebut, ternyata banyak sekali madrasah yang tidak mengikuti kurikulum tersebut dan tetap berusaha mempertahankan status madrasah sebagai lembaga yang mengajarkan agama Islam sebagai pengajaran pokok. Meskipun SKB 3 Menteri itu memberikan nilai positif dan menjadikan status madrasah yang sejajar dengan sekolah umum, dengan kata lain, siswa keluaran dari madrasah memiliki kesempatan yang sama dan para lulusan sekolah umum untuk mengisi dan memainkan peran-peran yang ada di tengah masyarakat. Sisi positif lain dari SKB 3 Menteri yaitu telah mengakhiri reaksi keras umat Islam yang menilai pemerintah terlalu jauh mengintervensi ke pendidikan Islam yang telah lama dipraktekkan umat Islam. Selain itu, kebijakan ini dapat dipandang sebagai pengakuan lebih nyata terhadap eksistensi madrasah dan sekaligus merupakan langkah strategis menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional yang tuntas. Dengan demikian, madrasah memperoleh definisinya yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum meskipun pengelolaannya tetap berada pada Departemen Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.